Masih ada Mbak Riri di sini ya, menceritakan tadi ketika SD sudah mulai terjadi pengembangan gitu ya, pengembangan karir, Pakai ragi ya biar. Iya, pakai ragi ngembang adonannya. Sampai ada momen-momen di mana rasanya semua usaha untuk kurus dilakukan, yang ada gagal, tifus, bolak-balik, yoyo, berat badannya naik turun gitu kan. Itu cuma satu gara-gara ingin kurus aja atau memang karena ada masalah, bukan masalah maksudnya kan pada remaja-remaja tuh pengennya pengen disayang, pengen ada cowok-cowok, pengen punya pacar gitu. Terus apakah itu juga yang gara-gara bikin seusaha itu gitu supaya dapat perhatian ini Iya, gitu? salah satunya itu sih untuk mendapatkan cinta gitu kan. Jadi Emang pernah dapat kan? Jadi ceritanya mencari cinta gitu ya Mbak ya? mencari cinta dengan mengurangi kilogram badan itu. Maksudnya aduh gini, aku melihat teman-temanku yang lain tuh kayak udah ada pacarnya gitu kan, udah malam mingguan dan lain sebagainya gitu. Terus aku tuh yang sendiri gitu, yang kenapa sih gitu. Aku sampai marah loh sama Tuhan. Karena Karena aku gendut. Aku tuh sampai yang Tuhan kenapa sih gitu, kenapa sih aku gendut, kenapa harus aku yang kenapa gendut? harus aku yang gendut gitu kan. Terus aku tuh yang pokoknya aku benci banget sama badan aku. Mau apa ya, mau papa mama bilang kamu cantik apa segala macam, aku pasti akan ngomong ya iya kan itu papa mamaku gitu kan, pasti akan bicara seperti itu, dan aku keep torturing menyiksa diriku sendiri. Pengalaman gitu. terburuk dalam percintaannya apa memang sampai apa terus kita menjomblo gitu atau memang ada pada akhirnya aku mendapatkan pada akhirnya aku mendapatkan seorang kekasih gitu kan, tapi ternyata usahaku tidak cukup. Aku mengecil pun tetap ditinggalkan gitu loh, maksudnya tuh udah kecilan dan dapat laki-laki gitu kan, tapi tetap ditinggalkan ke perempuan lain. Berarti poinnya bukan karena gemuk. Ya. Finally. Iya itu. Jadi aku berpikir mau aku gendut, mau aku kurus. Kalau dia nggak bisa terima apa adanya gitu ya. Kan maksudnya ya baik aja gitu. Baik aja. Iya gitu. Jadi yang akhirnya di situ aku yang jadi mau aku gendut, mau aku kurus, kalau memang dia bukan orang yang tepat buat Ini aku. Ini fotonya siapa nih Mbak? Oh ini, nah ini belahan jiwa. Oh Sony. Iya. Oh ini akhirnya. Ini yang sekarang akhirnya. Jadi waktu aku ditinggal itu, udah ngomong sama keluarga dan lain sebagainya kan tidak jadi menikah. Terus aku malas pacaran. Aku patah hati banget gitu, maksudnya aduh udah deh nggak ada laki-laki yang bagus lah menurut aku gitu. Terus dan aku ketemu dengan Audi. Ya dengan Audi aku ketemu, terus Audi tuh yang ya udah gitu, aku sayang kamu apa adanya kamu gitu kan. Jadi di situ aku yang ternyata laki-laki itu laki-laki yang cerdas ya. Laki-laki yang cerdas itu dan laki-laki yang mencintai perempuan dengan hatinya, mau perempuannya 100 kilogram pun akan dinikahi. Tapi ini fotonya kurus nih Mbak. Setengah badan. Jadi sang suami melihat dari personalitinya. Iya. Dan ini ya maksudnya ya mungkin untuk suami-suami di luar sana lah ya. Maksudnya gini, aku kan sempat sampai 135 kilogram. Itu sudah menikah loh dengan Audi, dan Audi tuh yang ngomong gini. Dia tuh bukan yang kurusin dong badannya, kok gendut banget sih sekarang gitu kan. Dia ngomong gini, Hani, kayaknya kamu sekarang lebih berat deh. Gitu. Jadi dia tuh yang, dan aku tuh yang, aku baru kaget. Jadi karena waktu itu papaku meninggal. Nah ini nih. Jadi papa itu adalah, Papa itu adalah orang yang paling support aku banget gitu. Maksudnya yang iya, jadi yang papa tuh selalu yang kamu harus jadi diri kamu sendiri. It's okay, kamu tuh berbadan besar nggak apa-apa gitu kan. Aku mau bikin komunitas, Pak, mau gini-gini. Ayo bangun komunitasnya gitu. Dan papa yang kasih nama almarhum papa yang kasih nama komunitas itu kan. Terus setelah aku menikah 3 bulan kemudian papa passed away. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini menjadi semakin besar. Aku bisa bikin buku gitu, dan he's not here gitu loh. Papa tuh nggak ada. Jadi sampai yang, tapi memang Tuhan tuh baik ya. Aku dikasih suami tuh yang
11-12 banget sama papa gitu, yang aku cuman bisa goreng tempe sama tahu gitu kan, dia makan gitu kan gitu. Jadi tahu aja bisa gede ya Mbak, gimana masak yang benerannya gitu. Jadi ya, Mbak Ria. maksudku gini, mungkin untuk yang lagi nonton kali ya, yang ngerasa gendut, yang ngerasa nggak ada orang yang bisa cinta gitu, yang ngerasa itu Tuhan udah ngatur kok semuanya gitu buat kita gitu kan. Nah ini nih Mbak, tadi ini kan berkaitan dengan apa yang tadi Mbak Riri bilang gitu ya, bahwa setelah sedih-sedihan urusan badan gak kurus-kurus, ditinggal sama percintaan, papa meninggal, orang support yang punya arti banyak dalam hidup nggak ada gitu kan, punya titik balik bahwa tadi tuh yang mesti sayang sama badan, nanti badannya sayang sama kita, itu apa yang mendasari tiba-tiba cling gitu dapat itu? Oke, yang membuat aku akhirnya lebih positif dengan badanku itu justru teman-teman dari komunitas. Jadi lewat perempuan-perempuan yang cantik ini, kan mereka suka curhat nih sama aku. Justru itu yang menguatkan aku. Jadi maksudnya ini teman-teman komunitas ini? Ya. Ini apa nih? Kok Ya. ada pakai Komunitas sarung? apa sih? Ya, kalau ini Miss Big Indonesia. Miss Big Indonesia. Ada Miss Big Indonesia. Nanti ada juga teman-teman komunitas. Jadi ini kita bersepeda, kita jalan pagi. Maksudnya aku bilang, ayo gemuk tuh harus aktif juga gitu. Jadi kalau mereka curhat, mereka ngobrol sama aku tuh, aku langsung yang astaga, kok aku nggak bersyukur masih ada yang lainnya gitu, yang mungkin masih fight untuk percaya dirinya, dan aku harus bisa kuat gitu kan untuk mereka juga gitu. Jadi di situ sih turning back pointnya itu tahun 2007, 1 tahun setelah papa pass away, dan suamiku ngingetin dan mamaku ngingetin, dan semua teman-teman juga yang Riri harus sehat ya, kita masih butuh gini. Itu aku tuh yang oke, berarti dengan tubuhku yang tadinya aku benci ini, ketika aku mencintainya, akhirnya itu jadi berkat gitu loh buat iya gitu kan. Akhirnya lewat tubuhku ini aku berbicara kepada banyak orang dan bisa membantu banyak orang. Tuh Mbak Vera, kayaknya up and down-nya banyak sekali ya dalam perjalanan hidup ini ya. Tapi Gimana, Mbak? saya suka loh kata-kata Mbak Riri tadi gini loh, kalau kita cinta diri kita ya, tubuhnya akan mencintai kita kembali, feedbacknya positif. Nah masalahnya kan banyak orang nggak paham gimana caranya mencintai diri sendiri ya kan nggak mudah mencintai diri sendiri. Memang betul. Kalau kita mencintai diri sendiri, tiba-tiba kita memperlakukan diri kita dengan very careful, dengan sangat hati-hati, dengan sangat baik. Memperlakukan dengan sangat baik maksudnya gimana? Berapa kebutuhan makannya, semua dijaga, kemudian kegiatannya dijaga, dan seterusnya. Tapi gimana caranya mencintai diri sendiri? Ini dia rahasianya. Lihatlah dalam perspektif. Memang bahasanya sukar sahabat perempuan. Ngeliat dalam perspektif itu gimana caranya ya? Sering kali ketika kita menjadi gemuk, kita ngeliatnya dalam satu sisi saja. Ngeliat dari kegemukannya, dan akhirnya ketika kita melihat yang gemuk, diri kita gemuk, kita akan lihat yang langsing-langsing rasanya patah hati gitu ngelihatnya. Nah, biar melihat dalam perspektif adalah buka mata lebar-lebar. Lihat di sekitar kita dalam perspektif, maksudnya lihat ada yang sangat kurus, ada yang sangat besar gitu. Sehingga kita tahu exactly poinnya kita ada di mana. Seperti yang saya pernah bahas dulu. Saya hanya akan tersiksa kalau dalam CHP aja loh. Ada Mbak Maudi, ada Ustazah Oken, langsing-langsing, bintang tamu langsing-langsing. Tapi kalau di rumah sakit Pondok Indah, dokternya besar-besar, kita sambil meeting sambil makan-makan, di Untar semuanya besar-besar, jadi saya merasa normal, kira-kira begitu. Jadi itu melihat dalam perspektif. Kemudian dalam perspektif apa lagi? Bahwa nggak cuma fisik yang ada di kita loh, personality-nya, bakatnya, we have it all gitu. Nah, mampu ngelihat ini dari mana ya? Kalau dulu kita punya orang tua yang supporting seperti orang tuamu sayang, seperti papimu, seperti papamu tadi, itu akan lebih mudah hidupnya memang. Nah kalau nggak punya supporting sistemnya gimana? Hey, kita juga punya temen loh, punya sahabat. Kita punya loh yang namanya Tuhan. Baca tuh agama, kitab sucinya sendiri. Baca yang pahami diri kita sendiri. Nah ketika kita mengenal diri itu gimana caranya? Ikut macam-macam kegiatan, kenal dengan macam-macam orang, itu memudahkan kita lihat dalam perspektif Mbak Modi. Saat lihat dalam perspektif, tiba-tiba kita cinta sama diri, saat kita cinta diri, kita jaga dia, gitu. Itu mencintai diri sendiri termasuk mencintai karunia Allah ya Mbak Oki? Iya dong, betul. Sebenarnya apa yang diucapkan Mbak Vera itu persis apa yang ingin saya bicarakan dari perspektif Islam. Kalau Rasulullah SAW ini mengingatkan kepada kita semua untuk urusan agama, memang kita harus lihat ke atas. Dalam artian, oh dia lebih banyak ibadahnya, aku juga mau dong, ibadahnya banyak. Oh dia sholatnya, puasanya lebih banyak, aku mau dong. Tapi untuk urusan duniawi silakan lihat ke bawah. Dalam arti misalnya kita sangkut pautkan dengan masalah berat badan pada hari ini. Alhamdulillah berat badan walaupun besar tapi sehat, anggota tubuh lengkap. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin
ada yang yang memiliki kekurangan-kekurangan. Maka caranya adalah dengan apa? Dengan bersyukur. Bersyukur itu bisa dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Dengan hati meyakini, oh iya ya, meyakini betul, oh memang takdir Allah, ternyata aku berbadan seperti ini, sudah melakukan olahraga segala macam, tapi ditakdirkan seperti ini. Yang jelas aku tidak malas, tidak menjadi lamban dalam melakukan segala sesuatu, aku tetap produktif, aku tetap bisa berkarya, bisa berprestasi, itu poin penting. Kemudian dengan lisan, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Alhamdulillah dikasih tubuh gemuk bisa bikin komunitas. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Alhamdulillah dengan tubuh gemuk bisa berbagi nikmat, bisa berbagi cerita kepada banyak orang untuk menginspirasi banyak orang. Kalau kurus belum tentu, gitu kan? Kemudian dengan perilaku, dengan tindakan. Salah satu bukti rasa syukur dengan tindakan adalah memperlakukan diri kita dengan baik. Contohnya memberikan hak-hak dalam tubuh. Tubuh butuh makan kata Rasul, sepertiga udara, sepertiga air, sepertiga makanan. Silahkan diberikan hak-haknya dengan baik. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Alhamdulillah dikasih tubuh gemuk bisa buka bisnis baru. Alhamdulillah. Nih sahabat perumahan kita yang kedua, siapa dia? Ini lihat dulu deh.